Ya, sebelum kita lanjutkan dialog, kita informasikan dulu adalah Bendahara Umum PDI Perjuangan Oli Dondo Kambe yang mengungkapkan bahwa Pramono Anung dan Rano Karno akan mendaftar ke KPUD Jakarta hari ini. Nah, rencana pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ke KPUD Jakarta dari Partai PDI Perjuangan ini direncanakan sekitar pukul 11 siang. Dan ini diungkap oleh Bendahara Umum PDI Perjuangan Oli Dondo Kambe. Oli menceritakan bahwa Pramono Anung menelpon dirinya dan Oli menjelaskan Pramono Anung dan Rano Karno akan langsung mendaftar dan uniknya tidak ada deklarasi, tidak ada pengumuman di DPP PDI Perjuangan. Besok mendaftar jam 11. Bersama Pak Rano Karno pasangannya? Sama Rano Karno. Akan ada pengumuman dulu konferensi di PDI? Nggak ada, langsung di pendaftaran. Ya? Jadi kita langsung liput di pendaftaran. Langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11. Jam 11. Jam 11 siapa Pak ini Pak? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, itu Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Pak Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram? Aduh, itu kan bukan bendahara, urusannya bukan pertimbangan. Kalian nanya jadi aku nyampein aja. Ya. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk... Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram dong. Ya? Sip. Nampaknya PDI Perjuangan sudah bersiap untuk mendaftarkan calonnya di KPUD nanti ya, Jakarta. Apapun resikonya. Tapi saya mau ke Pak Sarmuji menyambung pertanyaan yang tadi. Pak Sarmuji, tadi ada poin penting terkait Pilkada Jakarta. Yang pertama, apakah memang benar ada pantauan khususnya untuk di Jakarta nih? Jadi Kim ini tetap solid. Terus yang kedua tadi dikatakan bahwa Golkar mengambil keputusan untuk tetap mengusung Bu Airin karena tidak ingin berhadapan-hadapan dengan kadernya sendiri di Banten. Ya, jadi untuk Jakarta sebenarnya seefektif apapun kontrol Kim untuk mendesain calon kepala daerah di Jakarta, itu pasca MK sebenarnya tidak efektif. Mungkin kami bisa mengkonsolidir Kim ya, tetapi kan kami tidak bisa mengintervensi partai lain untuk mencalonkan calon yang kuat untuk menandingi calon kami. Misalkan. Kalau kita bisa mencalonkan Ridwan Kamil, dan karena Ridwan Kamil ini figur yang paling populer di antara koalisi Kim, ya otomatis mau apa lagi? Secara rasional, partai-partai di Kim pasti mendukung Ridwan Kamil. Tetapi kan masih ada PDI Perjuangan, masih ada yang lain. PDI Perjuangan bisa menghadirkan lawan tanding yang hebat misalnya, tapi kan juga tidak dilakukan, ya kan? Jadi menurut saya ini sesuatu yang alamiah saja. PDI tidak ingin melakukan cross ideologi terhadap calon pilkada, dan itu bisa berakibat buruk untuk PDI Perjuangan kalau sampai melakukan cross ideologi terhadap pilkada di DKI. Jadi kami ingin tegaskan, mungkin kita bisa mengkonsolidir Kim, tapi kami tidak bisa mengkonsolidir partai lain. Kami tidak bisa membuat partai lain mencalonkan sesuai dengan yang kami lakukan. Yang kedua, untuk Banten, ya jelas kalau ada kader kami yang memang elektabilitasnya bagus, PDLT-nya bagus, kami pasti punya kecenderungan ke sana. Cuman ini kan mesti kita komunikasikan kepada partai-partai yang lain. Kenapa? Karena politik pilkada ini tidak berada di ruang hampa. Ini hasil dari interaksi politik antar aktor politik, antar partai politik. Masing-masing punya kepentingan, dan kepentingan itu harus dirangkai supaya ini tetap harmonis. Ada kepentingan yang lebih besar dari pilkada ini. Ada kepentingan untuk melanjutkan pemerintahan, membuat pemerintahan lebih efektif, solid mendukung Prabowo Gibran, dan seterusnya. Jadi ini menyesuaikan dari sekian variabel itu tentu saja tidak mudah. Baik, saya ingin ke Mas Seno. Mas Seno, untuk bisa menanggapi Pak Sarmuji tadi, pengaruh tadi mungkin untuk di Kim bisa dikontrol gitu konsolidasinya, tapi kalau untuk partai lain kan tidak bisa. Bisa saja PDIP bisa mengajukan calon yang elektabilitasnya kuat, dalam hal ini Pak Anies misalnya, tapi tetap ternyata kemudian rencananya Pak Pramono yang akan diajukan. Apakah memang ini berdasarkan pada faktor ideologis dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sendiri, atau ada faktor lain sebenarnya? Mas Seno, masih tersambung bersama kami? Baik, sepertinya lagi ada masalah komunikasi. Kita beralih dulu ke Bang Andre. Kalau begitu, Bang Andre, kalau melihat apa yang dikatakan oleh Pak Sarmuji,
ini soal pengaruh di Jakarta misalnya, kalau kita bicara masalah Jakarta. Kalau di Jakarta kan kita mengkonsolidasikan partai-partai Kimnya. Tapi kan kalau bicara masalah Kim, partai lain sebelumnya ada PKS, Nasdem, juga PKB yang sebelumnya di luar Kim, lalu kemudian diajak masuk. Apakah ini sebenarnya memang salah satu upaya dari Kim untuk bisa mengkondisikan kondisi di Jakarta? Ya begini, dari awal kalau bicara konteks Jakarta, sebelum Pilpres pun ya kontestasi dimulai, kami Partai Gerindra sudah melakukan dan memberikan dukungan kepada Kang Emil ya, secara terbuka. Ya, dari awal Partai Gerindra sudah memberikan dukungan kepada Kang Emil, termasuk Partai Golkar juga memberikan dukungan. Itu jauh sebelum Pilpres. Itu satu. Yang kedua, ya sekali lagi tentu kami ya ingin koalisi Indonesia Maju ini dukungannya semakin luas. Wajar saja kalau kita berkomunikasi dengan seluruh pihak ya yang ada di luar koalisi Indonesia Maju untuk bersiap bersama-sama bergabung mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Dan alhamdulillah itu terjadi. Nah, dengan dukungan kepada koalisi Indonesia Maju jadi Kim plus itu, ini berimbas kepada DKI sehingga alhamdulillah juga Kang Emil yang kita usung sejak dulu itu mendapat tambahan kekuatan dari partai-partai yang lain yang dulu di luar koalisinya Pak Prabowo, yakni koalisi Indonesia Maju, di mana PKS sekarang menjadi wakil Kang Emil, Nasdem dan PKB pun memberikan dukungan kepada Kang Emil. Ini patut disyukuri. Tentu di daerah strategis seperti DKI ya, tentu kami berharap tentu dalam rangka bagaimana gubernur bisa mendukung kebijakan pemerintah pusat, tentu kita harapkan bahwa gubernur DKI bisa bersinergi dengan Presiden Republik Indonesia nantinya. Hal itu hal yang lumrah dan biasa saja itu loh. Begitu Alfad dan Rati. Oke, baik. Saya mau ke Mas Eno. Mas Eno, kalau melihat Pilkada Jakarta tadi Kim sudah solid, tidak akan mungkin berubah haluan begitu ya. Kalau dari PDIP sendiri seperti apa? Nah, apakah Jakarta ini cukup alot sampai gelombang ketiga juga belum ada yang diumumkan? Kalau dengar-dengar ini namanya Pramono Anung dan juga Rano Karno, ini lebih karena faktor ideologis atau ada yang bilang faktor politis? Ini nama Pramono ini cukup aman untuk internal dari PDIP maupun eksternal PDIP sendiri? Ya, kalau di PDI Perjuangan tidak ada namanya main aman. Di semua pemilu tentu kita berharap menang. Artinya mendapat kepercayaan rakyat di sana. Dan saya rasa semua partai politik pastinya juga ingin menang. Tetapi kan nalar itu tidak berlaku tunggal di PDI Perjuangan. Menang saja tidak cukup, tetapi juga harus diimbangi dengan komitmen jangka panjang. Jangan sampai karena kita mengusung calon karena ingin menang, lalu kita menukar prinsip-prinsip dasar yang dimiliki PDI Perjuangan, nilai-nilai ideologis yang dimiliki PDI Perjuangan dengan kemenangan elektoral di pilkada. Buat kami ada banyak sekali pengalaman di mana di dalam sejarah politik Indonesia, rekam jejak portofolio politik PDI Perjuangan, kita mencalonkan nama-nama yang mungkin awalnya bagi publik terasa aneh, terasa asing, tetapi ternyata dapat mengubah peta politik, dan di lipatan akhirnya dapat memenangkan pilkada dan dapat menunjukkan bahwa memang inilah sosok pemimpin yang terbaik. Maka dua nalar itu berlaku, nalar kuantitatif dan nalar kualitatif. Dan nalar kualitatif di dalam pemilu di Jakarta saat ini adalah tentu saja bicara tentang menjaga komitmen. Bagaimana kita tahu bahwa dalam perjalanan politik partai banyak sekali cerita figur-figur yang diusung oleh PDI Perjuangan ternyata di tengah jalan mengkhianati komitmen tersebut. Buat kami itu tidak boleh terjadi terlalu sering, tidak boleh terjadi lagi di masa yang akan datang. Apalagi pemilu kali ini sangat strategis, karena bicara pemilu di masa transisi kepemimpinan dan terjadi pilkada serentak yang sangat mempengaruhi berbagai daerah lain. Jadi tentu pengambilan keputusannya harus hati-hati. Bahwa hari ini kemungkinan besar akan ada pendaftaran dari PDI Perjuangan ke KPU Jakarta, itu bisa kita lihat dari berbagai pemberitaan yang ada. Namanya siapa nanti akan datang pasangannya pakai baju putih hitam. Dan itu akan menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tetap berada di perjuangan ideologis partai yang bicara tentang sustainability jangka panjang. Bukan hanya persoalan menang kalah di satu momen pilkada ini saja. Tapi kita pastikan bahwa kita akan mengusung calon kita sendiri. Itu, Mbak. Oke, langsung
penegasan tadi ya, mengusung calonnya sendiri, kadernya sendiri, dan yang uniknya tanpa ada deklarasi untuk wilayah sebesar Jakarta. Kenapa itu menjadi pertimbangan mungkin ya? Kita akan bahas saja di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tetap di sini.